Nah, pada sore hari ini, seperti yang sudah disebutkan sama Mas Rian tadi, kita akan berbicara tentang pola pemberdayaan dan pengukuran keberhasilan tim. Gitu ya. Jadi kita sudah pernah bicara tentang visi, bicara tentang leadership. Nah, bagaimana sih kita ini bekerja dalam sebuah organisasi, bekerja di yayasan, bekerja di sekolah, bekerja di perusahaan, bisa memastikan bahwa visi yang kita tetapkan dulu pada waktu materi yang pertama ya kalau nggak salah ya, kita bicara tentang visi itu bisa tercapai dan bagaimana kemudian kita bisa mengukur gitu ya, mengukur langkahnya. Sebagai sebuah contoh begini, saya akan ingatkan kembali pada waktu materi visi itu sudah beberapa bulan yang lalu ya. Saya sering memberikan contoh ada sebuah visi rencana dari Jakarta mau ke Bandung. Visinya adalah ke Bandung gitu ya. Perjalanan kurang lebih misalnya 3 jam akan lewat puncak gitu. Puncak bagi yang belum pernah ke puncak, moga-moga sudah pernah mendengar tentang puncak gitu ya. Nah kemudian sudah berjalan nih selama 2 jam gitu ya. Nah kemudian kita di dalam mobil ya, kita bersama-sama dengan anggota-anggota tim kita, itu harus tahu persis nih, sudah sampai di mana sih selama 2 jam gitu ya. Yang paling pertama pasti harus tahu dulu berapa lamanya, berapa lama perjalanan. Oh perjalanan begitu lihat jam misalnya, lihat jam sudah berjalan selama 2 jam. Nah sopirnya sudah ganti 2 kali, mas 1 jam ganti sopir berikutnya supaya nggak ngantuk diganti gitu ya. Ini menggantikan sopir itu seperti melakukan pemberdayaan teman-teman yang bisa nyetir supaya yang tidak hanya cuma 1 orang yang nyetir dan nanti kecapean kan bahaya gitu ya. Waktunya adalah 2 jam. Nah 2 jam sampai mana? Targetnya adalah 3 jam sampai ke Bandung. Kalau kita nggak tahu sampai di mananya, wah itu bisa celaka. Kenapa celaka? Waktu yang ditentukan kan 3 jam dari Jakarta ke Bandung. Kalau menurut hukum normal, perjalanan normal, kecepatan normal gitu ya, seharusnya sudah paling tidak sudah sampai di Cianjur gitu kan. Kalau sudah 2/3 perjalanan Jakarta ke Bandung itu 2/3-nya kurang lebih di Cianjur gitu kan. Kalau kita nggak tahu lagi ada di mana, oh jangan-jangan masih ada di Ciawi itu. Ciawi itu jalan tol Jagorawi baru keluar gitu loh. Itu baru 1/4 gitu. 1/4 atau 1/5 perjalanan. Atau jangan-jangan baru sampai di puncak pas, di titik paling tingginya di puncak, itu baru separuh perjalanan. Nah, gambarannya seperti itu gitu. Jadi, kenapa kita penting? Apakah kita sebagai anggota organisasinya? Apakah kita, apalagi kemudian kita jadi pemimpin apapun ya, ingat pada waktu kita belajar tentang leadership itu pemimpin kan macam-macam, memimpin diri sendiri, memimpin anggota tim kita yang kecil, memimpin section kita, departemen kita dan seterusnya. Kita harus yang pertama melakukan pemberdayaan dan kemudian diukur nih perjalanan keberhasilan masing-masing sampai di mana. Nah itu yang akan saya share kepada teman-teman selama 1,5 jam. Nanti di tengah-tengah ada break untuk diskusi dulu supaya nggak kelupaan ya. Nanti Mas Rian seperti biasa bantu untuk memoderasi pada waktu diskusi. Kemudian kita akan di bagian terakhir nanti akan diskusi dan tanya jawab kembali. Seperti biasa, rekan-rekan semua jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, pertanyaan apapun sebisa mungkin jangan keluar dari topik ya. Nanti kalau keluar dari topik kita nggak selesai karena pasti banyak sekali pertanyaan. Tapi saya pengen digali sebanyak mungkin, dikaitkan dengan kehidupan teman-teman semua supaya semua bisa mendapatkan manfaat. Nanti begitu udah selesai materi bisa langsung dipraktekkan nih. Oke, nah saya akan lanjut. Ini tadi kita udah bicara tentang kenapa sih penting ya materi ini ya. Jadi penting sekali untuk mengukur kinerja, harus loh, kalau nggak diukur gimana caranya. Terus kemudian nanti kita akan bicara tentang alat ukur namanya performance management system. Nah, saya dengar kemarin sudah belajar tentang KRA ya, nanti kita lihatin bagaimana sudah belajar tentang KRA, sama saja sebenarnya. Nanti kemudian kita juga akan bicara tentang yang paling penting sesudah belajar begini, diskusi sharing, yang penting adalah penerapannya. Action plan, kita buat action plan untuk diri sendiri, untuk anggota tim kita, untuk organisasi kita. Ya. Nah, saya akan putarkan dulu sebuah video gitu ya, untuk bersama-sama kita lihat ya, kita
Oke. Nah, sebelum lanjut ke materinya, saya mau tanya dulu teman-teman nih, di IHC, di masing-masing departemen Anda, bagian Anda, saya pengen baca di chat gitu ya. Apakah sudah ada, tinggal dijawab nih, sudah ada di yayasan, apakah di institusi, apakah di sekolah, di Poltek, apakah sudah ada sistem manajemen kinerja atau performance management system? Silakan di chat masing-masing. Sudah adakah sistem manajemen kinerja? Sudah ya, oke, sudah. Atau kalau ini sudah ada ya, apakah ada yang belum ada? Ada nggak yang belum ada? Bisa nulis. Oke, nggak ada. Oke, artinya semuanya sudah ada, bagus. Sekarang pertanyaan berikutnya, tadi seperti dalam video tadi, gitu ya. Pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman tahu kinerja Anda itu saya bagi menjadi 3 deh. Nah, tahu nggak kinerja teman-teman Anda gitu ya? Bagus, sesuai, kurang bagus. Tahu nggak Anda ada di mana? Bagus, pas atau sesuai atau kurang bagus? Apakah Anda tahu nggak? Bisa diketik? Oke. Tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu? Oke. Oke. Di akhir kontrak tahu? Oke. Tidak tahu. Dari Mbak Mila tidak tahu? Oke. Tidak tahu. Oke. Moga-moga ini cukup mewakili, nggak semuanya menjawab nih soalnya ini. Nah, sekarang saya mau share kepada teman-teman gitu ya. Oke, kalau sudah ada performance management system atau sistem manajemen kinerja, tetapi teman-teman ada yang tahu day by day, week by week, ada yang tidak tahu, atau ada yang tahu tetapi di akhir kontrak, atau misalnya pada saat performance appraisal dilakukan, atau penilaian kinerja dilakukan. Nah, apakah itu benar nggak gitu ya? Apakah itu benarnya? Saya akan ajarkan kepada teman-teman, saya nggak tahu nanti, artinya ada sebuah, dari data ini ada sebuah ketidakseragaman secara sistem nih nanti ya. Nanti saya akan share dulu sistem yang benar seperti apa. Nanti bagi para pejabat di YHC, silahkan juga diambil lesson learn-nya untuk diterapkan secara YHC. Nah, kemudian bagi teman-teman seluruh anggota atau peserta dari webinar ini juga kemudian belajar dari situ, mungkin bersama-sama dengan yayasan, bersama-sama dengan institusinya, menerapkan di masing-masing organisasinya nih. Oke, saya akan masuk di dalam PPT-nya. Jadi ada, kalau Anda lihat kembali di dalam PPT saya gitu kan, judulnya adalah even the very best keep scores. Itu maksudnya apa sih? Saya akan bacakan gitu ya, seorang CEO yang sangat terkenal dari ITT. In business, words are words, explanation are explanation, promises are promises, but only performance is reality. Jadi kalau dalam bekerja, apakah di yayasan, apakah di sekolah, apakah di Poltek, apakah di SD, apakah di SMP tadi macam-macam ya, di IHC gitu ya, apakah di perusahaan gitu kan, itu yang paling utama adalah performance atau kinerja, nothing more, nothing less bahasanya. Tidak ada cerita lagi, yang penting kerja. Saya masih ingat zaman dulu gitu ya, zaman orang tua saya jadi pegawai negeri, guru orang tua saya, seakan-akan pada zaman itu nggak banyak lah yang merasa bahwa bekerja jadi pegawai negeri, inti yang pertama adalah, bukan ini, yang paling utama adalah masuk aja gitu. Sesudah masuk ya terserah mereka gitu. Mau perform nggak perform ya biarin aja, karena pada waktu itu pegawai negeri, guru itu menganut sistem namanya sistem komunis sebenarnya. Karena apa? Setiap 4 tahun akan naik otomatis jenjangnya. Tidak peduli apakah dia kinerjanya bagus atau kinerjanya jelek, itu sebenarnya sistem komunis loh.
Kita itu seringkali tidak suka dengan istilah komunis, tetapi nggak sadar melakukan itu. Jadi kalau orang yang kinerjanya baik dan kinerjanya tidak baik, itu promosinya bareng, naik gajinya sama-sama, itu komunis loh sebenarnya. Nggak sadar ya. Atau bahasa lainnya itu PGPS. Pinter, goblok, pendapatan sama. Wah, itu komunis itu. Jadi benar-benar yang nggak komunis itu apa? Ya orang itu dihargai menurut kontribusi kinerjanya. Nama kerennya adalah merit system. Merit itu kontribusi. Sistem itu menghargai terhadap mereka yang berkontribusi. Jadi yang kerja keras, yang hasilnya bagus, kontribusinya besar, itu yang dihargai dibandingkan terhadap mereka yang leha-leha, bersantai-santai, tidak pernah kerjanya nggak maksimal, suka bolos, suka nggak masuk, bahkan recokin gitu loh. Tujuannya apa? Supaya mereka yang kerja keras, bekerja lebih keras, berkontribusi lebih besar. Makanya kenapa sistem manajemen kinerja itu diperlukan. Nah, kemudian yang menarik berikutnya dari Michael Bloomberg. Ini salah satu orang terkaya di dunia ya. Pernah jadi wali kota di New York. Si Michael Bloomberg itu menyatakan, if you can measure it, you can manage it. Saya bahasa Indonesia secara sederhananya, jika kamu atau kita, gitu, jika kita tidak bisa mengukur, jadi tidak ada alat ukurnya, bagaimana kita mengelola? Tadi pertanyaan saya menjadi menarik ya, di awal tadi. Ada yang tahu nggak sekarang Anda ini di posisi mana? Nggak tahu saya, Pak. Saya kan bilang kan, bagus, sesuai, kurang. Banyak yang tulis nggak tahu. Loh, kalau kita nggak tahu kita bagus atau tidak, gimana caranya kita? Ya kerja begitu aja, ya udah jalan. Ya kalau misalnya ya, ternyata kita kondisinya bagus, udah kerja aja terus, itu bagus terus. Lah kalau kondisinya nggak bagus, kalau kita nggak tahu, apakah kemudian sepanjang 1 tahun kita tidak bagus, baru kemudian diundang pada waktu penilaian kinerja sama atasan, kamu kurang bagus, terlambat sudah. Atau kalau lagu zaman tahun 80-an, terlambat sudah kau datang padaku, atau terlambat sudah aku mengundang padamu, gitu loh kalau ini atasannya. Jadi teman-teman berpikir sebagai atasan, sebagai bawahan ya. Bagi Anda para pejabat nih di dalam YAC, berpikir sebagai pengelola organisasi yayasan gitu. Jadi kalau ada tahu kinerjanya sesudah sistem manajemen kinerja selesai pada waktu performance appraisal, salah. Jadi orang itu harus tahu persis day to day, week by week. Kalau day to day terlalu cepat boleh lah ya, week by week, atau paling lambat month by month. Setiap bulan itu posisi saya itu apakah bagus, apakah sesuai target. Sesuai target itu di bawahnya bagus ya. Jadi bagus itu melebihi target. Apakah sesuai target, apakah kurang bagus di bawah target. Sehingga bagi teman-teman, bagi kita yang dalam posisi bagus, kita tahu kita harus mempertahankan diri supaya tetap bagus. Artinya selama ini kita lakukan benar. Bagi yang pas bandrol sesuai target, saya sudah pas bandrol sesuai target. Saya masih bisa meningkatkan diri untuk naik kelas menjadi lebih bagus. Bagi yang kurang bagus, saya tahu persis nih, saya kurang bagus, targetnya di bawah, pencapaian targetnya di bawah yang sudah ditetapkan. Saya harus ngejar paling tidak mencapai target. Sama kayak tadi perjalanan dari Jakarta ke Bandung, harus tahu nih, jam per jam, bahkan kalau perlu setiap setengah jam, sampai di mana, sehingga tahu persis kalau 3 jam sudah sampai di Bandung. Jangan-jangan ini adalah rombongan pengantin yang mau akad nikah di Masjid Raya Bandung gitu ya. Santai-santai saja, pengantin laki-lakinya ada dari Jakarta gitu kan. Ternyata baru sampai puncak sudah 3 jam ya. Nanti pengantin wanitanya kawin dengan orang lain, kan celaka kan. Karena nggak diukur gitu ya. Nah nanti kita akan belajar secara komprehensif ini materinya cukup komprehensif. Tolong teman-teman nanti tanyakan, dan supaya apa bisa langsung dipraktekkan. Gitu. Jadi seluruh organisasi, institusi, sekolah yang bagus menerapkan ini dengan sungguh-sungguh. Jadi saya minta teman-teman di YAC, sekarang sudah ada berapa nih total ya? 138 orang nih. Termasuk di dalam konteks
kita kalau memiliki usaha di rumah gitu ya, sama aja sih. Ini bisa dipakai. Nah, ini ada sebuah analogi yang lain juga sama gitu ya. Kita itu seringkali ke rumah sakit gitu kan. Ya, saya tanya dulu deh. Dia sih ada medical check up nggak? Coba dicek. Ada medical check up nggak yang rutin dilakukan? Ada ya? Oke, ada yang Mbak Meta ada ya? Ada, oke, bagus. Ada medical check up. Bagus nih. Nah, apa sih bedanya medical check up dengan bedanya medical check up dengan orang sakit masuk rumah sakit? Kalau kita masuk rumah sakit karena sakit gitu ya, itu adalah sebuah tindakan yang terlambat sudah tadi loh. Yang saya sempat nyanyi, mohon maaf kalau suaranya nanti mengganggu pendengaran Anda semua gitu. Terlambat sudah kau datang padaku. Kalau kanker kamu sudah stadium 4, tuh ada gimana caranya? Mending kalau masih stadium 3 atau stadium 2 gitu. Kalau stadium 1, 2 itu masih mudah untuk ditreatment. Kalau sudah stadium 3 apalagi 4, udah terlambat gitu loh. Tetapi medical check up itu memberikan informasi. Kalau secara rutin kita medical check up, kita tahu, oh ternyata kolesterol saya tinggi, lebih dari 7. Ternyata asam urat saya lebih dari 200. Ternyata gula darah saya sudah mulai lebih dari 200. Ternyata tekanan darah saya sudah rutin di atas 120. Wah, itu kan tanda-tanda. Jangan nunggu kena stroke, jangan nunggu kena jantung. Makanya kemudian kita harus rajin medical check up. Bahkan nggak cuma rajin medical check up. Kalau rajin medical check up ya sama aja sih sebenarnya. Rajin berolahraga, rajin makan yang sehat, dietnya itu diet sehat gitu kan. Itu akan membuat kita sehat. Sama itu sebenarnya prinsipnya. Antara kesehatan dengan di dalam konteks organisasi. Jadi apa? Harus rajin olahraga, rajin makan yang sehat, mengontrol makanan, dan kemudian check up. Sehingga apa? Pada waktu medical check up yang besar tadi, performance appraisal, penilaian kinerja, pasti sehat gitu loh. Sehingga menghindari kita apa? Tahu-tahu sakit gitu. Sampai di sini jelas ya teman-teman. Kenapa ini menjadi penting? Penting dilakukan pengukuran secara rutin. Jadi kalau Anda sebagai seorang atasan, kalau teman-teman sebagai seorang atasan, baru memanggil anggota tim Anda, anak buah Anda, kalau kepala sekolah baru memanggil guru-gurunya, gitu ya. Kalau manajer baru memanggil anak buahnya, setahun sekali atau setahun 2 kali untuk bicara kinerja, itu salah besar. Catat ya, salah besar. Menurut siapa? Menurut Pak Eko Utomo. Karena apa? Terlambat. Kelamaan itu medical check up-nya. Apalagi kalau misalnya hanya setahun sekali. Jangan-jangan sudah langsung kena stroke. Sudah apa? Performanya udah jeblok gitu. Nanti akan saya share gimana caranya supaya kita nggak terlambat, supaya kita nggak kena stroke, supaya kita nggak kena penyakit jantung gitu ya. Di bawah ini nanti materi seperti biasa ya, tidak perlu dicatat. Semua yang ada di PPT Anda bisa dapatkan, saya udah kirim ke Mas Rian. Bagi yang kalau ada ucapan saya, diskusi yang tidak ada di PPT, boleh Anda catat. Jadi tadi udah kita diskusikan nih, mengetahui kondisi kita apa agar tetap sehat, agar kembali sehat, dan yang paling bawah nih, agar tidak mati mendadak. Karena apa? Wah, tahu-tahu apa? Masalahnya udah besar, kinerjanya udah jeblok banget. Ya salah dong. Gitu ya. Jadi kita dalam bekerja itu mirip dalam kondisi kita mengelola kesehatan kita. Nah, makanya harus ada yang namanya alat ukur kinerja. Harus ada alat ukur kinerja. Tadi mana pertanyaan? Saya udah bertanya di awal tadi, Anda harus tahu nih, pencapaian saya itu berapa besar? Apakah kalau misalnya di gambar ini ya, apakah di 60%, 80%, 35%?
Pak Eko, saya, manajer saya, kepala sekolah saya, itu nggak pernah ngundang saya, Pak. Itu baru setahun sekali pada saat penilaian kinerja. Jangan jadi manusia yang pasif. Caranya gimana? Didatangin dong. Didatangin atasannya untuk bertanya. Anda masih ingat nggak sebelum saya jadi konsultan, selama 17 tahun saya kerja di 10 perusahaan yang berbeda, ada 2 multinasional company, PT Freeport Indonesia, PT Holcim Indonesia, banyak perusahaan besar di Indonesia, ada Bank Danamon, ada Astra, ada Lipo. Apa yang saya lakukan? Saya secara rutin, kalau nggak dibangun, saya datang ke atasan saya. Saya datang zaman masih level staff, saya datang ke section head saya. Pak, Bu, apakah selama beberapa bulan ini menurut Bapak dan Ibu, kinerja saya sesuai dengan target nggak, harapan Bapak dan Ibu nggak? Itu sampai saya lakukan, sampai saya udah di level senior vice president, direktur. Saya ketemu dengan Pak Presdir. Pak, gimana Pak? Apakah yang saya kerjakan sudah sesuai nggak dengan harapan Bapak? Karena apa? Saya pengen tahu menurut kacamata beliau-beliau, atasan saya, kinerjanya sesuai nggak? Karena seringkali gini, bisa saja tadi bilang, saya tahu kinerja saya Pak, kinerja saya itu sangat memuaskan. Artinya apa? Di atasnya sesuai target kan. Tapi jangan-jangan sangat memuaskan itu hanyalah persepsi kita pribadi gitu loh. Persepsi pribadi itu maksudnya apa? Saya menilai diri saya bagus, ternyata atasannya tidak menilai bagus. Sehingga pada waktu kemudian berjalannya waktu, pas pada waktu penilaian kinerja, berantemlah antara kita dan atas. Kenapa? Kok kamu saya nilai kurang bagus. Loh, Pak saya bagus, berantem. Terlambat, 1 tahunnya udah lewat gitu. Oke. Nah, alat ukurnya macam-macam lah ya. Namanya kalau bahasa Inggris performance management system, bahasa Indonesianya sistem manajemen kinerja. Mau menggunakan approach yang mana, mirip-mirip semua, tetapi yang penting apa? Harus ada dulu, kemudian harus ditetapkan dengan baik dan benar. Kebetulan ada Pak Ali, tadi saya sudah baca ya, Pak Zulfikar ya. Ini mengenai masalah diterapkan dengan baik dan benar. Saya sering ketemu di klien-klien saya itu ada, tetapi banyak yang ngaco nih. Cara penerapannya nggak berjadi, istilahnya punya mobil gitu ya, tapi mobilnya itu menggunakannya nggak produktif, nggak benar ya, jadi nggak optimal. Jadi saya akan share yang optimal, yang benar itu gimana sih performance management system. Saya berpengalaman menjalankan, membangun dari dalam, pada waktu saya kerja di dalam, saya membangun sistemnya, dan saya berpengalaman, bahkan sampai sekarang kita lagi masih mengerjakan proyek di salah satu BUMN, membangun performance management system nih, bersama dengan Pak Julius dan Pak Julidon, anggota tim saya, di salah satu BUMN, membangun performance management system. Jadi, tolong teman-teman perhatikan, ini adalah sistem yang dipakai di banyak international company, multinational company. Saya buat sesederhana mungkin untuk bisa diterapkan gitu ya. Oke. Apa sih sebenarnya, ini kita baca aja ya. Apakah definisi dari performance management system ini, kita baca secara cepat aja. Performance management system is a strategic and integrated approach. Jadi nanti fokusnya ini strategik, penting banget. Integrated, jadi pendekatannya harus diintegrasikan semua. To delivering sustained success to organization by improving the performance of people who work in them and by developing the capabilities of teams and individual contributors. Ini kata Armstrong and Baron 198. Jadi intinya adalah suatu sistem yang strategic dan integrated approach. Nanti kita lihat di mana sih integrated approach-nya seperti apa. Tujuannya untuk improving the performance. Jadi tidak cuma memotret performance si A, si B, kita ini ada di level mana, tetapi karena dipotret secara continuous tadi, bisa diimprove supaya nggak terlambat, bukan hanya di akhir tahun. Oke. Nah, sekarang masuk di dalam konteks, saya akan masuk di dalam konteks sistem yang fundamental dulu. Yang fundamental. Di dalam performance management system yang ada dimanapun, harus memiliki 3 ini.
3 hal yang paling fundamental di dalam sistem manajemen kinerja. Yang pertama namanya performance planning, yang kedua namanya performance coaching, yang ketiga namanya performance appraisal. Performance planning itu apa? Setting KBO KPI. KBO itu singkatan Key Business Objective, KPI Key Performance Indicator, atau gampangannya apa? Membuat target, biasanya di awal tahun atau di akhir tahun, tergantung. Yang kedua namanya adalah performance coaching. Melakukan coaching dan feedback secara rutin dari superior kepada subordinate, dari atasan kepada anak buah. Kapan dilakukan? Kapanpun dilakukan. Ada minimal yang harus dilakukan. Jadi sebulan itu paling sederhana minimal 2 kali. Minimal ya, 2 kali. Kemudian yang ketiga ada performance appraisal. Apa itu performance appraisal? Itu adalah sebuah proses untuk menilai kinerja. Jadi sehari sudah di-setting target, sudah di-coach secara rutin, kemudian di sebuah periode tertentu, biasanya akhir tahun, kalau yang bagi kontrak, akhir kontrak, atau di pertengahan, di semester, di beberapa perusahaan yang besar, kayak seperti Astra, setahu saya bahkan per kuartal, jadi per 3 bulan, itu dilakukan performance appraisal. Nah, sekarang saya tanya dulu nih ke teman-teman nih. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada performance planning, performance coaching, dan kemudian ketiga ada performance appraisal. Di tempat Anda masing-masing, apakah 3 hal ini sudah ada atau belum? Silakan jawab di chat. Sudah ada belum?